guys, salah semua. Kita udah di musim proklamasi. Nah, ini kita baru sampai. Kita langsung mau ini guys, beli tiket. Halo guys, kita sedang berada di Museum Proklamasi. Kita di sini akan mencari tahu tentang Museum Proklamasi. Mau tahu kelanjutannya? Tonton videonya. Pada tahun 1942 di Sulawesi, semenjak masa penjelajahan samudera dalam pencarian sumber penghasil rempah-rempah, menjadikan Sulawesi sebagai jalur perdagangan utama di dunia saat itu, karena posisinya yang menjadi perlintasan menuju pusat rempah-rempah. Pada tahun 1938, pemerintah Hindia Belanda mengumumkan bahwa pada Februari 1938, Soekarno menjalankan penerbangannya ke Bengkulu. Kedatangan Soekarno telah diketahui oleh kaum pergerakan Bengkulu, sehingga di sana ia tetap melanjutkan perjuangan semasa di Bengkulu pada tahun 1938 sampai 1942. Di tahun 1941 terjadi pertempuran di Kalimantan pada tanggal 16 Desember 1941 sampai dengan Maret 1942 antara Jepang melawan pasukan kekuatan Inggris dan Belanda untuk menguasai seluruh Kalimantan karena Kalimantan memiliki persediaan minyak bumi yang melimpah untuk menyongsong kebutuhan perang Jepang. Ini ada Kepulauan Jawa 1945, pengeboman bom atom tersebut melumpuhkan Jepang. Karena itu, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kita masuk ruangan Maluku Papua Sunda kecil. Pada tahun 1942, Kepulauan Maluku Sunda kecil dan Papua dari era perdagangan rempah-rempah menarik minat datangnya bangsa asing. Maluku sebagai pusat rempah-rempah didukung oleh kawasan Sunda kecil dan Papua sebagai jalur perlintasan dan pertemuan para pedagang asing dan Nusantara. Di era modern, kawasan ini menjadi pintu gerbang ketahanan wilayah dari kawasan Pasifik. Hal inilah yang membuat Jepang menjadikan wilayah ini sebagai kawasan pertahanan dari serbuan sekutu dan dari arah lautan Pasifik. Rumusan naskah proklamasi. Sekitar pukul 3 WIB, tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo berkumpul di ruang makan. Bung Karno mempersiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan pikirannya secara lisan. Setelah teks diberi judul proklamasi, dialog yang dihasilkan dari kesepakatan tiga tokoh nasional adalah, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat kedua ditambah oleh Bung Hatta berupa pernyataan mengenai pengalihan kekuasaan. Akhirnya selesailah konsep naskah proklamasi dengan beberapa coretan sebagai tanda pertukaran pendapat dalam merumuskannya. Nah, setelah membaca perumusan teks proklamasi, mari kita lihat teks proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo, mereka sedang membahas naskah proklamasi. Dan ini adalah teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nama saya Bunga Syabana Zara. Saya Mita Francisca. Saya Nigula di Alexandrina. Saya Fona Mirullah. Saya Zahra Maharani. Saya Talia Yuniati. Tentang penjelasan apa saja isi Museum Proklamasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe. Thanks for watching.